Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami mengenai statistika estimasi pada contoh 6.5 matkul statistika dasar. Kita bahas dulu fokus materi kita pada kali ini. Yang pertama adalah materi statistika estimasi, yang kedua adalah pembahasan soal dan jawaban pada contoh 6.5, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, berikut merupakan identitas kami dari kelompok 3, beranggotakan 5 orang, yaitu Fitri Wulandari, Hani Muntadiroh, Hilda Aila, Imas Khairunita, dan Imraatul Hamidah. Selanjutnya, mari kita simak bersama-sama pembahasan kita pada kali ini. Pengertian estimasi. Estimasi adalah suatu proses dengan menggunakan statistik sampel untuk menduga parameter populasi. Proses estimasi adalah peristiwa yang dialami oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat estimasi. 1. Estimasi tidak bias. 2. Estimasi efisien. 3. Estimasi konsisten. Adapun jenis-jenis estimasi, yang pertama yaitu estimasi titik. Yang kedua, estimasi interval. Estimasi interval. Estimasi interval lebih dikenal dengan interval konfidensi yang merupakan pengembangan dari estimasi titik, di mana nilai taksiran parameternya tidak terfokus pada satu titik nilai, tetapi didasarkan pada rank tertentu, sehingga estimasinya memiliki nilai tertinggi atau max dan nilai terendah atau min. Nilai yang sedang muncul ini nilai yang didasarkan probabilitas tertentu, misalnya data yang dipilih 90%, 95%, ataupun 99%. Estimasi interval merupakan nilai interval dari statistik sampel yang berisi kemungkinan terjadinya nilai parameter populasi, dan besarnya estimasi interval dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu 1. Besarnya sampel, 2. Tingkat keyakinan atau keyakinan yang dipilih atau biasa disebut level confidence. Yang ketiga, variabilitas populasi yang diukur dengan standar deviasi. Jenis-jenis estimasi interval. 1. Estimasi rata-rata sampel besar, N lebih dari 30, dan varian sigma kuadrat diketahui. 2. Estimasi rata-rata sampel besar, N lebih dari 30, dan varian sigma kuadrat tidak diketahui. 3. Estimasi rata-rata sampel kecil, N lebih dari 30. 4. Estimasi proporsi sampel besar, N lebih dari 30. 5. Estimasi rata-rata sampel kecil, N kurang dari 30. 6. Estimasi varian. Selanjutnya, pembahasan soal dan jawaban pada contoh soal 6.5. Suatu sampel random sebanyak 250 butir telur, setelah diteliti ternyata 20 butir rusak. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, buatlah estimasi interval proporsi banyaknya telur rusak. Penyelesaian diketahui banyaknya sampel adalah 250, maka N sama dengan 250. Dan banyaknya butir telur yang rusak adalah 20, maka X sama dengan 20. Maka P sama dengan 20 dibagi 250 sama dengan 0,08. Karena sudah diketahui nilai P, maka kita dapat menentukan nilai X, yaitu X sama dengan 1 dikurangi P sama dengan 1 dikurangi 0,08 sama dengan 0,92.
Standar error satu proporsi atau SP sama dengan akar PH dibagi N sama dengan akar 0,08 dikali 0,92 dibagi 250. Hasilnya 0,0172. Diketahui bahwa Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Maka theta sama dengan P plus minus Z alfa per 2 sama dengan akar PH dibagi N sama dengan 0,08 plus minus 1,96 dikali 0,0172. Hasilnya 0,08 plus minus 0,0337. Maka diperoleh 0,046 kurang dari theta kurang dari 0,114 atau 4,6% kurang dari theta kurang dari 11,4%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa interval antara 4,6% dan 11,4% akan memuat proporsi telur rusak pada tingkat keyakinan 95%. Kesimpulan, estimasi adalah suatu metode di mana kita dapat memperkirakan nilai dari suatu populasi dengan menggunakan nilai dari sampel. Estimasi interval adalah suatu estimasi terhadap parameter populasi dengan memakai interval nilai. Hasil dari estimasi ini berupa sekumpulan angka, yang kita duga salah satunya adalah nilai yang kita cari. Kita dapat menyatakan berapa besar tingkat kepercayaan kita bahwa interval yang terbentuk memang parameter yang kita duga. Tingkat kepercayaan tersebut ditunjukkan dengan peluang membuat kesalahan dalam menentukan interval dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Dalam ilmu sosial, interval kepercayaan yang sering digunakan adalah 90%, 95%, atau 99%. Baik. Bagaimana? Apa saja yang sudah kita dapat dari pembahasan kita pada kali ini? Semoga bermanfaat ya. Sebelumnya kami juga ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.